Halo semua, pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita bisa membangun sebuah benteng digital yang nggak pernah tidur sama sekali? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas langkah-langkah buat menerapkan pemantauan keamanan berkelanjutan. Ini strategi yang krusial banget buat ngelindungin aset-aset paling penting yang kalian punya. Oke, kita langsung aja ya ke intinya. Jadi gini, setiap detik, setiap saat, data sensitif dan aset-aset penting perusahaan itu selalu dalam bahaya. Sekarang ini pertanyaannya udah bukan lagi kalau diserang, tapi kapan diserang, dan yang lebih penting, seberapa cepat kita bisa kasih respons. Sadar atau enggak, kita ini hidup di tengah medan perang digital yang nggak kelihatan. Serangan siber itu makin hari makin canggih, makin sering juga. Terus apa firewall sama antivirus aja cukup? Jawabannya, udah nggak lagi. Musuh terus bergerak, jadi pertahanan kita juga harus dinamis. Nah, ini dia poin krusialnya. Dengan pendekatan yang lebih modern, kita bisa deteksi ancaman jauh lebih awal, yang artinya dampaknya juga jadi jauh lebih kecil. Dan ini bukan cuma soal keamanan loh, ini juga soal menjaga kepatuhan, biar lolos audit dengan gampang, dan pastinya biar bisa bikin keputusan bisnis yang lebih cerdas berdasarkan data risiko yang akurat dan real time. Terus solusinya gimana dong? Coba bayangin deh, kita punya semacam penjaga digital yang kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa kenal lelah, ngawasin setiap sudut sistem kita. Nah, itulah konsep di balik pemantauan berkelanjutan. Anggap aja ini menara pengawas keamanan pribadi kita yang selalu waspada. Inilah yang kita sebut pemantauan berkelanjutan, atau istilah kerennya Continuous Controls Monitoring, disingkat CCM. Gampangnya gini, kita pakai otomatisasi buat ngecek terus-terusan apakah kontrol keamanan kita, kayak aturan akses atau status patch, berfungsi sebagaimana mestinya. Ini benar-benar motong kerjaan manual yang bikin bosen dan secara drastis mempercepat cara kita nemuin dan ngerespons ancaman. Tapi ini bukan ide yang ujuk-ujuk muncul ya. Konsep ini tuh dibangun di atas fondasi yang kokoh banget. Kayak kerangka kerja manajemen risiko dari NIST standar industri yang udah terpercaya banget. Prosesnya juga sangat terstruktur, mulai dari menilai setiap perubahan, terus-menerus nguji kontrol, kalau ada masalah langsung diperbaiki, terus laporin, dan perbarui. Jadi semuanya jelas dan punya dasar yang kuat. Oke, tadi kita udah ngerti apanya. Sekarang yuk kita pindah ke bagian yang paling seru. Gimana cara membangunnya? Kita akan bedah rencana implementasi praktis yang isinya ada 5 langkah. Tenang, prosesnya ini sebenarnya bisa banget kok diikutin. Pertama, tentuin dulu tujuan dan kontrol keamanan mana yang paling penting buat kita. Kedua, atur pengujian otomatis buat kontrol itu. Ketiga, integrasikan alat-alat yang kita punya, misalnya ke sistem tiket atau SIEM. Keempat, nah ini yang paling canggih, otomatiskan responsnya. Dan kelima, jangan lupa, terus ukur dan perbaiki prosesnya. Ayo kita bahas lebih dalam soal langkah keempat ini, karena disinilah keajaibannya terjadi. Otomatisasi perbaikan itu artinya kita bisa bikin semacam playbook atau skenario respons otomatis. Jadi untuk masalah-masalah kecil, sistem bisa benerin sendiri. Kalau masalahnya lebih besar, sistem bisa otomatis bikin tiket dan ngasih tahu tim yang tepat. Ini semua tentang kecepatan dan efisiensi. Teori doang sih gampang ya, tapi gimana hasilnya di dunia nyata? Biar lebih kebayang, yuk kita lihat studi kasus dari sebuah organisasi yang udah nerapin strategi ini. Ini bukti nyata kalau pendekatan ini benar-benar ampuh. Lihat deh angka ini, 2 jam. Waktu rata-rata buat deteksi ancaman itu turun drastis banget. Dari 48 jam, jadi cuma 2 jam. Kebayang nggak bedanya? Di dunia keamanan siber, selisih waktu segitu tuh bisa jadi pembeda antara insiden kecil sama bencana besar. Kecepatan itu segalanya, beneran deh. Dan ini langsung ngaruh ke kantong perusahaan loh. Biaya perbaikannya turun sampai 30%. Kenapa bisa? Ya karena pas kita bisa deteksi ancaman lebih cepat, kerusakan yang ditimbulin juga lebih sedikit, jadi perbaikannya lebih gampang, dan pastinya lebih murah. Keamanan yang baik itu investasi yang pinter. Ada satu lagi nih keuntungan yang sering banget kelupaan, soal audit. Lihat aja bedanya di grafik ini. Sebelum pakai CCM, tim bisa ngabisin banyak banget waktu buat ngumpulin bukti secara manual. Setelahnya, karena semua bukti dikumpulin otomatis dan terpusat, effort buat audit jadi jauh berkurang. Ini bukan cuma hemat waktu, tapi juga ngurangin stres tim kita. Ya, pastinya nggak ada yang mulus-mulus banget ya implementasinya. Salah satu tantangan yang paling umum itu kompleksitas sistem. Banyak banget platform beda-beda yang bikin pemantauan jadi susah konsisten. Solusi praktisnya, standarisasi. Coba deh pakai format data yang sama dan konektor buat nyamain informasi dari berbagai sumber. Jadi kita bisa dapat satu pandangan yang jelas dan utuh. Jadi, setelah dengerin semua ini, kalian pasti mikirkan, terus mulainya gimana nih? Tenang,
Bagian ini bakal ngasih kalian peta jalan yang jelas dan bisa diikuti buat memulai perjalanan ini. Kuncinya satu, jangan serakah, jangan coba lakuin semuanya sekaligus. Mulai dari yang kecil dulu aja. Coba jalanin proyek percontohan di aset yang paling berharga buat buktiin nilainya. Kalau berhasil, baru deh perluas cakupannya dan integrasikan dengan lebih banyak alat. Dan yang paling penting, terus ukur metriknya, kayak waktu deteksi dan biaya, lalu pakai data itu buat perbaikan terus-menerus. Dan pada akhirnya, semuanya balik lagi ke sini nih. Teknologi itu cuma sebagian dari solusi. Tanpa dukungan kuat dari para pimpinan, tanpa kerjasama yang solid antar tim, dan tanpa budaya di mana setiap orang merasa punya tanggung jawab soal keamanan, strategi secanggih apapun nggak akan berhasil. Jadi pertanyaannya sekarang buat kalian adalah, apa organisasi kalian udah benar-benar siap?